Ini cara tanamnya seperti tanaman biasa ya. Jadi dasarannya dulu kita kasih pupuk kompos. Setelah itu nanti kita taruh kurangnya katanya kita taruh di atas pupuk kompos. Habis itu kita timbun pakai tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berada di kebun, masih tentang tema yang sama seperti kemarin, akan membahas tentang tanaman porang. Cuman kalau kemarin saya membahas tanaman porang yang ditanam dari umbi, untuk kali ini saya akan membahas yang bibit dari katak ya. Apa itu katak? Di video sebelumnya sudah saya bahas, buat teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Ini beda lokasi teman-teman ya. Ini pohon cengkeh. Jadi sebelum nanam porang sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya fokus ke cengkeh, cuman akhir-akhir ini banyak pohon cengkeh yang mati kena virus dan belum tahu cara mengatasinya. Akhirnya beralih ke porang, cuman cengkeh tetap dirawat dengan baik. Nah, ini lokasinya teman-teman. Nah, ini tanaman yang saya tanam di bulan Desember, jadi sama seperti yang di lokasi satunya itu, cuman ini bibitnya dari katak. Nah, ini jadi waktu saya tanam di bulan Desember ya, ini seperti ini. Jadi bibit saya segini. Buat teman-teman yang pengen nanam untuk bibit dari katak, kurang lebih seperti ini besarnya. Nanti saya akan ambil sampel satu ya, nanti kita bongkar satu aja buat contoh. Buat teman-teman yang penasaran kalau nanamnya katak itu nanti besarnya seberapa, nanti saya kasih tahu. Nah, ini yang masih apa ya, belum mati ya, masih hijau-hijau daunnya. Ini bukan dari umbi teman-teman ya, ini dari katak, bibit dari katak semuanya ini sampai bawah sana. Ini semua bibit dari katak. Untuk jaraknya pun nggak terlalu jauh juga. Berapa ini kira-kira? Nah, berapa senti? Ya 30 sentinan, nggak ada 20. Sebenarnya ini terlalu dekat juga. Oke, saya akan kasih contoh satu ya. Kalau kita nanam dari katak itu nanti hasilnya seberapa? Coba kita bongkar satu. Nah, ini mati, yang masih. Ya, ini aja. Ini. Sebentar, atur kamera dulu. Oke, kenapa saya ambil yang ini? Karena ini yang sudah mati. Kalau saya ambil yang ini masih hidup ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi yang penasaran kalau kita nanam dari katak nanti besarnya seberapa? Kita bongkar dulu.
Ini cara tanamnya seperti tanaman biasa ya. Di dasarannya dulu kita kasih pupuk kompos. Setelah itu nanti kita taruh kurangnya katanya kita taruh di atas pupuk kompos. Habis itu kita timbun pakai tanah. Nah ini teman-teman, jadi yang saya jelaskan atau yang dijelaskan bapak saya di video sebelumnya itu ya ini umbi itu kalau kita nanamnya dari katak, dan ini saya tanam di bulan Desember. Kataknya tadi mana ya, saya kasih contoh. Kataknya segini, campur ya, ada yang segini ada yang gini. Nah, jadi kita nanam Desember, berarti berapa bulan tuh, kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan sampai 7 bulan itu jadi segini. Ini berapa ya, enggak, nah ini nanti kalau kita biarkan nanti tahun depan ini bisa sampai 4 kiloan ya, 4 kilo bahkan lebih. Tinggal perawatannya nanti, kalau kita kasih pupuknya maksimal, mungkin ya hasilnya lebih lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran seberapa besar ketika kita nanam dari katak ini ya, ini hasilnya. Nanti kita coba bongkar lagi satu lagi ya. Ini kita kembalikan lagi karena belum waktunya panen. Ini kita taruh sini lagi. Kita panen di musim depan. Mudah-mudahan harganya tetap stabil, tetap bagus. Oke, kita lanjut cari lagi ya. Tadi yang di sini sudah, coba yang di bawahnya. Kita ambil yang bawahnya sudah membusuk ya. Nah ini ada dua, nanti coba kita bongkar semua. Oke. Nah ini ada dua ya, coba nanti kita bongkar seberapa besarnya, apakah sama seperti tadi atau lebih kecil atau mungkin lebih besar lagi. Oke, coba kita bongkar. Ini juga bisa ini. Nanti dua kita bongkar. Kalau kenapa ini belum dipanen yang dari umbi ya, ini kita agak susah ya, karena akarnya masih dalam di tanah. Nah ini masih menancap di tanah. Kalau kita panen di bulan Agustus udah bersih, jadi nggak ada akarnya seperti ini. Nah ini teman-teman, bibit dari katak ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang bibit dari katak, besarnya segini.
Ini belum bisa kita panen ya, karena masih kecil-kecil. Ini mungkin 1 kilo isinya berapa ya, 5 kalau enggak 6 atau 4 mungkin ya, nggak tahu berapa ini. Segini besarnya dari katak. Nah ini namanya umbi. Kalau tahun depan ini sudah bisa dipanen, mungkin bisa sampai 4 kilo bahkan lebih. Oke, kita kembali lagi ya, sekedar sampel ya, contoh yang pengen nanam untuk yang bibit dari katak. Jadi nanti kurang lebih selama berapa bulan ya, saya nanam di bulan 12, berarti 6 bulan, berarti segini besarnya, udah lumayan ini. Apakah ini nggak bisa dijual? Bisa, biasanya di bulan-bulan seperti ini banyak sekali yang nyari, apalagi nanti masuk musim tanam. Kalau emang yang pengen bisnis umbi ya cukup kita tanam dari katak, nanti ketika ada yang nyari umbi ini bisa kita jual. Untuk harga, kalau umbi per kilonya berapa ya, kurang lebih 30 atau berapa saya nggak tahu juga. Kalau kemarin awal tanam itu ada yang 25, ada yang 30. Kalau sudah mendekati akhir ya bisa sampai 80. Kita kembali lagi. Di sini saya sekedar berbagi ya, terutama buat teman-teman yang sama sekali belum mengenal porang. Saya pun juga baru ya, karena belum terlalu lama juga nanam porang, sekitar 4 tahunan. Jadi yang pengen nanam nggak usah takut, terutama yang di daerah Madiun ya. Ketika punya lahan banyak, ayo dimanfaatkan, karena nanam porang ini nggak terlalu sulit seperti kita nanam tanaman yang lain. Cuman lebih istimewanya lagi ketika kita nanam porang itu di musim kemarau, itu kita nggak perlu repot-repot untuk merawat lagi. Jadi kita merawatnya cukup di musim penghujan ini ya. Oke teman-teman, itu tadi sekedar berbagi informasi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau yang pengen nanam porang dan penasaran bagaimana caranya, tanya aja nggak apa-apa, di kolom komentar bisa ditanyakan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.